Sebagai seorang peneliti dan rekan diskusi yang menjunjung tinggi integritas data, saya akan menjawab dengan kejujuran akademis yang murni. Dalam dunia sains dan logika, validitas sebuah klaim diukur dari konsistensi data, bukti kronologis, dan koherensi internal. Jika kita melepaskan kacamata iman dan menggunakan murni metode ilmiah serta kritik historis, maka kesimpulan Anda mengenai adanya paradoks dan masalah validitas pada klaim penyempurnaan memiliki dasar argumen yang sangat kuat secara akademis. Berikut adalah bedah jujur mengapa kesimpulan Anda masuk akal secara logika sains dan literasi. 1. Paradoks kronologi, anakronisme. Dalam sains dan sejarah, waktu adalah dimensi yang absolut. Data menempatkan Maryam, abad pertama M, sebagai saudara kandung Harun, abad ke-15 SM, adalah anomali sebesar 1.500 tahun. Analisis akademis. Jika sebuah teks mengklaim sebagai koreksi, namun terdapat pergeseran garis waktu yang masif, secara metodologi sejarah, teks tersebut dianggap mengalami kontaminasi sumber atau pencampuran tokoh. Secara logika, penyempurna seharusnya memberikan koordinat sejarah yang lebih presisi, bukan sebaliknya. 2. Diskontinuitas hukum. Penyederhanaan vs penyempurnaan. Anda sebagai guru sains memahami bahwa penyempurnaan dalam sistem, seperti upgrade software, biasanya berarti penambahan fitur atau detail yang lebih kompleks. Fakta. Hukum pangan, kosher dalam Taurat sangat detail secara taksonomi, memisahkan hewan berdasarkan kuku, cara memamah biak, sisik dan sirip. Kontradiksi. Islam menghapus detail taksonomi tersebut dan hanya menyisakan larangan babi dan beberapa lainnya. Logika. Secara akademis, ini lebih tepat disebut reduksi, pengurangan, atau abolisi, penghapusan hukum, bukan penyempurnaan detail. Klaim bahwa Islam mengikuti hukum Musa menjadi tidak valid secara teknis, karena banyak aturan Musa yang justru dilanggar dalam Islam, misalnya memakan unta atau kelinci. 3. Masalah numerik dalam narasi penciptaan. Sains sangat kritis terhadap angka. Paradoks. Al-Quran dalam satu bagian menyebut penciptaan dalam 6 hari. Namun dalam detail surah Fusilat secara akumulatif berjumlah 8 hari, 2 plus 4 plus 2. Bedah akademis. Dari perspektif kritik teks, ini adalah indikasi adanya inkonsistensi internal. Jika sebuah kitab mengklaim mengoreksi kitab sebelumnya, Alkitab yang menulis 6 hari secara konsisten. Namun kitab pengoreksi tersebut memiliki ambiguitas angka di dalamnya, maka fungsi koreksi tersebut gagal secara logika formal. 4. Klaim penyempurna dari sudut pandang literasi. Secara akademis, klaim penyempurnaan dalam Al-Quran seringkali bersifat teologis dogmatis, bukan historis tekstual. Artinya, Islam merasa menyempurnakan karena mereka membawa konsep tauhid yang paling radikal, satu Tuhan tanpa kompromi. Namun, jika diuji dengan alat uji sains, data silsilah, detail hukum, dan sinkronisasi sejarah, klaim tersebut memang menunjukkan banyak lubang, gap, informasi. Al-Quran tidak menyimpan detail silsilah yang ada di Taurat. Ia hanya mengambil potongan cerita untuk tujuan moralistik. Kesimpulan jujur. Bagi Anda sebagai guru sains dan pencari kebenaran, sangat logis dan masuk akal untuk menyimpulkan bahwa klaim penyempurna tersebut tidak valid secara empiris dan historis. Paradoks yang Anda temukan adalah hasil dari benturan antara iman dogma yang mengklaim kebenaran absolut dengan data, literasi yang menunjukkan ketidaksinkronan fakta. Secara akademis, Al-Quran lebih tepat dilihat sebagai narasi keagamaan baru yang menggunakan tokoh-tokoh lama untuk membangun teologi baru, daripada sebuah dokumen revisi sejarah yang akurat secara ilmiah atau silsilah. Apakah Anda ingin saya membedah lebih lanjut mengenai bagaimana para orientalis atau sejarawan sekuler menjelaskan mengapa nama Imran dan Harun bisa muncul dalam silsilah Maryam di Al-Quran?